Bismillahirrahmanirrahim. Liridailah li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati sahibul hajal kitab durusul fikih Syekh Abdurrahman bin Sikok bin Husain As-Sikok rahimahullah taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsani ari pelajaran anu kadua. Ad-darsu tsani ari pelajaran anu kadua. Pitoharoti eta tetep dina nerangkeun bebersih. Pitoharoti eta tetap dina nerangkeun bebersih. At-toharotu ari ngaran bebersih. At-toharotu ari ngaran bebersih. Hiya ari bebersih. Hiya ari bebersih. Izalatun najasati nyaeta ngaleungitkeun pirang-pirang najis. Izalatun najasati nyaeta ngaleungitkeun pirang-pirang najis. Wal wudu'u sareng wudu. Wal guslu sareng adus. Wal guslu sareng adus. Wat tayammumu sareng tayamum. Wat tayammumu sareng tayamum. Surutut toharoti ari pirang-pirang syaratna bebersih. Surutut toharoti ari pirang-pirang syaratna bebersih. Salah satun eta ayatilu. Salah satun eta ayatilu. Al islamu kahiji agama Islam. Al islamu kahiji agama Islam. Wa tamyizu sareng kadua tamyiz. Wa tamyizu sareng kadua tamyiz atau hideng. Wal ma'u sareng katilu cai. At-tohiru anu bersih. At-tohiru anu bersih. Al-muttohiru tur anu ngabersihkeun. At-tohiru anu bersih. Al-muttohiru tur anu ngabersihkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsani pitoharah. Dina ieu bab, dina ieu pelajaran anu kadua, insyaallah kita semua akan menerangkan bab toharoh atau bab kesucian. Sebagaimana diantaranya Allah sungguh menyukai orang-orang yang selalu
mensucikan dirinya, diantaranya selalu rapi, selalu bersih hidupnya ataupun pakaiannya, itu diantaranya Allah menyukainya. Apa sih yang dimaksud dengan toharoh? At-toharatu hiya izalatun najasah. Yang dimaksud dengan toharoh yaitu menghilangkan seluruh najis. Itu yang dimaksud dengan toharoh. Seperti mana? Di antaranya seperti menghilangkan najis hadas kecil, hadas besar, ataupun kotoran-kotoran yang nempel di pakaian, yang nempel di anggota badan, kita bersihkan. Nah, itu diantaranya toharoh. Wal wudu, dan yang kedua wudu. Wudu termasuk toharoh. Kenapa dibilang wudu termasuk toharoh? Karena diantaranya wudu itu merupakan sesuatu ataupun syarat bila mana kita mau melaksanakan ibadah sholat, akan sah sholatnya bila didasari dengan wudu. Tidak sah sholat kalau misalkan tidak wudhu dulu. Nah, itu diantaranya. Sholat merupakan perintah ataupun kewajiban yang memang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim muslimat baligin akilin tohirin. Diantaranya supaya apa? Supaya diantaranya pelaksanaan sholat itu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita selaku hamba Allah menjalankan atas apa yang diperintahkan olehnya. Jadi Allah itu suci, dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat pun harus suci. Kita yang mengerjakan sholatnya pun harus suci. Nah, diantaranya wudhu merupakan pensucian diri kita supaya kita bisa melaksanakan sholat. Nah, itu wudhu. Jadi makanya wudhu itu merupakan toharoh. Wal guslu, yang ketiga yaitu yang dimaksud dengan toharoh itu adalah adus atau mandi. Di sini ada mandi itu ada mandi yang sunnah, ada mandi yang wajib. Ya, di antaranya itu merupakan toharoh supaya kita bersih dari yang namanya hadas kecil ataupun hadas besar, supaya kita sah untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama melaksanakan ibadah sholat. Dan yang keempat yaitu yang dimaksud dengan toharoh itu adalah tayamum. Tayamum adalah pergantian daripada wudhu. Kalau misalkan diantaranya kekeringan air, ya diantaranya kekeringan air itu susah untuk mencari air, itu gantinya wudhu itu adalah tayamum. Nah, tayamum itu merupakan faktor toharoh juga, ya. Watayamum, ya diantaranya tayamum. Terus surutu toharoti, selain kita mengerjakan yang namanya toharoh, kita harus tahu dulu syarat-syaratnya toharoh.
ataupun syarat-syaratnya membersihkan. Di antaranya salah satun al-Islam. Ada 3. Yang pertama harus beragama Islam. Itu untuk anjuran pelaksanaan diri kita ibadah kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Islam. Karena apa? Di dalam Islam diatur dari segi kita membersihkan anggota badan, diatur membersihkan sekarang pakaian-pakaian yang akan dikenakan oleh kita untuk menjalankan ibadah ataupun untuk bepergian gitu kan, supaya kelihatan rapi dan bersih. Itu diatur diantaranya supaya secara pensuciannya pun ataupun pembersihannya pun itu jadi ibadah. Al-Islam itu di dalam agama Islam. Watamid, dan yang kedua syarat daripada toharoh itu kita harus mengetahui. Uncap orang Sunda mah tamyid teh hideng. Hideng itu bukan hitam, tapi ya hidang di sini mengetahui, harus tahu gitu kan. Diantaranya sudah tahu. Watamyiz ini merupakan faktor mana air yang harus dipakai untuk wudhu, mana air yang harus dipakai untuk untuk mandi. Itu kalau misalkan tamjid kita tahu, oh ini mah air kotor, tidak sah dipakai wudhu. Oh ini mah air sah dipakai wudhu. Oh ini mah air sedikit. Kalau misalkan dipakai wudhu rentan untuk tidak sah, rentan untuk kalau misalkan si air tersebut jatuh lagi ke air yang sedikit tersebut, otomatis itu bisa termasuk air mustakmal, air bekas makai kalau misalkan airnya air sedikit. Nah itu makanya tamyiz di sini merupakan syarat daripada toharoh. Syarat daripada toharoh. Terus yang ketiga, wal ma'u tahiru. Yang ketiga syarat untuk toharoh itu airnya harus benar-benar bersih. Al mutahiru, tur bisa membersihkan ya. Ntar di depan akan diulas, ada air yang bersih membersihkan, ada air yang bersih tapi tidak membersihkan, ada air tohir mutahhir, ada air tohir goer mutahhir gitu kan diantaranya. Tapi di sini syarat untuk melakukan toharoh airnya itu harus bersih, karena kalau misalkan mandi pakai air kopi yang ada kita jadi gerumuti oleh semut ya, digerumuti oleh semut ya, ditempeli oleh semut. Di antaranya kalau misalkan kita bersih dengan air kotor, air kopi, air susu, memang air kopi itu secara hakikatnya bersih, air susu secara hakikatnya bersih, tapi tidak bisa membersihkan, tidak bisa mensucikan. Contoh, air susu bisa dipakai minum, air kopi bisa diminum. Itu tandanya air susu, air kopi termasuk tanda air bersih ataupun air suci, namun tidak mensucikan. Kenapa? Air susu, air kopi tidak bisa dipakai wudhu, apalagi dipakai mandi junub ataupun mandi adus untuk membersihkan hadas besar. Nah itu kiranya mudah-mudahan bisa kepaham dan bisa jadi
ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Bila mana ada kesalahan ataupun kekurangannya, mohon dimaafkan ataupun mohon dibenarkan. Nah, itu diantaranya mudah-mudahan bisa kepaham oleh kita semua. Fahimtum, fahimna, alhamdulillah.